Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom, puji syukur, senang sekali di hari yang baru berkesempatan melayani Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Saya ucapkan damai sejahtera bagi Anda sekalian. Hore! Puji dan syukur, kita senang sekali ya di hari yang baru ini bersama-sama berkesempatan untuk datang bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan itu baik, kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Saya menyapa pemirsa yang setia yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp, puji Tuhan. Saya menyapa yang ada di live streaming, yang ada di TikTok, Facebook, YouTube, dan Instagram, puji Tuhan. Dan semua pemirsa yang menyaksikan pelayanan ini lewat live streaming, media sosial, manapun juga. Saya percaya di tengah-tengah pelayanan live streaming ataupun saudara saksikan video ini atau dengarkan voice note ini, ada kasih Tuhan yang ketika Bapak Ibu dengarkan sungguh-sungguh, resapi, dan ada hal-hal pergumulan, permohonan yang engkau mau imani, percaya akan kekuatan doa, mujizat Yesus, tidak mustahil Bapak Ibu akan merasakan, mengalami yang namanya kekuatan dari surga boleh hadir menolong Bapak Ibu terkasih. Terima kasih buat komentarnya, buat begitu banyak kesaksian setiap hari, baik lewat chat maupun di komentar yang ada di media sosial. Tuhan selalu yang dipermuliakan. Hidup bagiku adalah Tuhan Yesus, dan saya rindu untuk selama aku masih hidup berbuah-buah. Bagaimana membawa setiap jiwa-jiwa mengalami kebaikan Tuhan. Saya dulu harusnya sudah mati oleh karena sakit, tapi Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan saya. Hari ini Tuhan menolong saya untuk juga boleh menjamah, mendoakan, menolong banyak orang-orang sakit. Lewat doa ini, engkau boleh mengalami kelepasan, pemulihan, kelegaan, jawaban, dan bagi orang-orang sakit, mereka boleh mendapatkan berkat, mujizat, kesembuhan ilahi. Bagi engkau yang dalam pergumulan keuangan, rumah tangga, mari sungguh-sungguh saat ini datang
dengar pujian, engkau bisa ikut memuji, ucapkan pujian ini. Dengar firman, firman selalu menjadi jawaban hidup manusia, karena firman adalah penuntun manual book langkah hidup kita supaya berkenan dan boleh hidup di dalam jalannya, dan semua jalan-jalan terjal, jurang gelap ataupun jalan buntu, lewat firman Tuhan membawa kemerdekaan, kelepasan, dan kemenangan. Ya Tuhan, terima kasih saat ini ada penghiburan bagi hati yang sedang duka cita, yang sedang dalam kesedihan. Ada hati yang memberikan kami bijaksana, sehingga lewat pelayanan ini, lewat perjumpaan dan mengalami kasih Tuhan Yesus, kami beroleh hati yang baru, melewati masuk di hari-hari yang ada, yang Tuhan kasih adalah hari-hari kami melayani, hari-hari kami menjadi berkat, hari-hari kami untuk setia mengikut Engkau Tuhan. Seperti perempuan yang setia mengurapi-Mu Tuhan, aku mau setia melayani Engkau Tuhan. Dan kiranya setiap buah-buah pelayanan ini, jiwa-jiwa ini juga menjadi pribadi yang terus belajar setia mengikut Engkau sampai Engkau memanggil kami pulang ke rumah Bapa di surga. Segala pujian hormat bagi Engkau ya Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap setia sampai kapanpun, dalam keadaan apapun. Kita yuk sama-sama untuk belajar tetap setia. Ketika rame-rame belajar tetap setia, pujian ini memberkati dan menguatkan Anda. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Tuhan Yesus baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Tuhan Yesus baik bagi kita. Shalom. Sampai akhir ku menutup mata, ku belajar tetap setia mengikut jalanmu sampai dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ya Tuhan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Tuhan Yesus baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata,
Ku mau belajar tetap setia mengikut jalanmu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan tetap kuat, tetap di jalan-Mu, tetap mengikut-Mu, tetap setia, tetap mengasihi-Mu, tetap percaya sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap percaya, ku belajar setia sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Kami Engkau panggil pulang ke rumah Bapa. Kami belajar untuk tetap setia mengikut jalan-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku belajar tetap setia untuk melayanimu Tuhan Yesus. Ampunilah kami yang seringkali belum setia Tuhan. Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami bisa tetap setia mengikut Engkau. Siapa nih yang merasa terberkati banget dengan pujian yang baru saja kita nyanyikan? Pujikan ada urapan Roh Kudus. Banyak di antara kita mengalaminya, dan ada di antara saudara-saudara yang meneteskan air mata karena urapan Tuhan memperbaharui setiap kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tetap setia. Lewati lembah dan air mata, Tuhan Yesus tetap setia. Mari Bapak Ibu pemirsa sekalian, kita belajar setia. Tuhan setia di dalam pribadi manusia yang tidak terlalu setia. Pun demikian, kesetiaan Tuhan Yesus tidak pernah jauh, tidak pernah bahkan meninggalkan kita. Pujian ini sangat menguatkan kita. Tuhan Yesus setia. Yesus sahabat yang setia. Dalam segala kelemahan, sakit maupun suka atau duka, selalu menghiburmu. Yesus mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, aku mau belajar setia
dalam segala perkara, dalam setiap langkahku. Aku mau belajar setia padamu. Ku mengerti bahasa tuntunan firman Tuhan. Tuntunan firman Tuhan. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, ku mau belajar setia. Yeay! Kesetiaannya tidak pernah luntur oleh zaman. Kesetiaannya tidak pernah berubah, sekalipun manusia seringkali tidak terlalu setia. Pun demikian, Tuhan tetap setia, karena Tuhan tidak bisa menyangkal bahwa Dialah Sang Setia abadi, Sang Setia sejati, Sang Penolong yang penuh kasih dan karunia. Amin. Tuhan Yesus, aku mau belajar setia mengikut Engkau dalam segala perkara. Kasih dalam segala susah atau dalam segala pergumulan, ku mau belajar tetap setia. Ku mengerti bahasa tuntunan firman Tuhan. Tuntunan firman Tuhan. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, ku mau belajar setia. Walau badai menyerang dan gelombang menerpa, ku mau belajar setia. Amin. Mari saat ini Bapak Ibu siapkan hati kita untuk boleh ditaburi firman Tuhan. Ketik rame-rame, siap dengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Siap dengar firman Tuhan. Selama kita dengar firman Tuhan, kita menyembah Tuhan, mujizat itu nyata. Pujian ini menghantar setiap hati menjadi lembut untuk menerima sabda firman Tuhan. Tiada berubah kuasa firman-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat, yes, setiap hari.
tiada berubah Tuhan. Tiada berubah kuasa firman-Mu. Kuasa firman-Mu tiada berkesudahan, kasih setia-Mu apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Bapak Ibu terkasih, janji Tuhan itu murni. Seperti emas, kehidupan yang kita alami seperti api yang memurnikan kita. Bagi orang percaya, pergumulan akan memunculkan mereka menjadi emas murni yang bersinar lewat ujian dan cobaan. Percayalah, selama kita menyembah Tuhan yang benar, kita percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku ya Tuhan Yesus, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Oh, ada mujizat setiap hari. Oh, aku percaya mujizat Tuhan. Aku percaya kekuatan kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, aku memberitakan firman-Mu Tuhan yang berkuasa selama-lamanya. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Senang sekali kita berkesempatan di hari yang baru ini sebelum masuk bersama-sama ya menjadi berkat. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, seperti pujian pengantar kita menikmati kasih Tuhan tentang Tuhan yang setia. Kesetiaan Tuhan itu lebih tinggi dari langit biru, lebih luas daripada samudra, lebih dalam daripada lautan. Apa karena kita? Tidak, karena Tuhan. Kita ini tidak setia, namun saya mengajak semua kita, yuk belajar untuk setia. Kalau ditanya, kenapa sih harus setia sama Tuhan Yesus? Di dalam kitab suci, Tuhan memberikan sebuah ayat yang sangat manis, sangat indah. Silakan diketik ayatnya, lalu disiarkan, share, biar banyak orang juga boleh menikmati ayat yang sangat manis dan indah ini. Di manakah itu? Ibrani 13 ayat yang kelima. Silakan Bapak Ibu pemirsa terkasih, bantulah ketik di kolom komentar ayat suci firman Tuhan. Ibrani 13 ayat
yang kelima. Setelah Bapak Ibu rame-rame ketik, rame-rame sekarang, siarkan, posting ulang, bagikan, like, ya, supaya banyak orang-orang yang boleh ikut menikmati firman yang indah dan manis ini. Kalau saudara senang hati, sukarela, tolong bagikan link live ini di WhatsApp grup-grup Anda di media sosial. Terima kasih. Atau juga Bapak Ibu bisa tolong bantu posting di story WA Bapak Ibu atau story IG atau story di Facebook Bapak Ibu terkasih. Saya ucapkan terima kasih buat kemurahan hatinya mau BPT bagi-bagi tugas mensiarkan firman Tuhan. Ibrani 13 ayat yang kelima, setelah Bapak Ibu share, saya bacakan ya. Ada tertulis, firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kata aku itu dimulai dengan huruf besar. Itu menunjukkan Tuhan. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan saya dan Anda yang sangat dikasihinya. Inilah sebabnya kenapa kita harus setia ikut Tuhan Yesus. Karena Dia, Tuhan Yesus, adalah Sang Setia. Kita tidak selalu setia. Bahkan dulu kita bukan orang yang setia. Tapi sekarang kita mau belajar setia. Dan kita mau mengikut Sang Setia. Supaya kita juga bisa terus belajar semakin hari, semakin setia. Ketahuilah Bapak Ibu kebenaran ini, bahwasanya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, demikian pun Anda. Sekalipun kita ada di dalam lembah kelam, sekalipun kita saat ini sedang terpuruk, sekalipun orang-orang semuanya meninggalkan engkau, atau sekalipun perasaanmu seolah-olah engkau alone, seorang diri, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Tuhan begitu mengenal hatiku dan hatimu. Tuhan bahkan memanggil kita dengan sebutan personal, yaitu nama. Indahnya satu memanggil nama Andi. Demikian pun indahnya ketika itu memanggil nama Bapak Ibu sekalian. Dicatat di dalam kitab Yesaya 43 ayat yang pertama. Di sana firman Tuhan berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan Tuhan. Kita ini kepunyaan Tuhan. Tuhan mengenal kita sebagai pribadi, personal. Satu demi satu Tuhan kenalin kita. Bahkan Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Karena kita orang percaya adalah milik kepunyaannya. Sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini, keterpurukankah, ketelanjangankah, kesesakankah, pedangkah, aniayakah, tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan, kecuali kita yang menyangkal kekuatannya. Ketika banyak orang menganggap engkau rendah, ketika engkau dijolimi, ketika engkau dipandang sebelah mata, ketahuilah bahwa hidupmu tetap berharga di mata Tuhan. Sekalipun kita hari ini sedang dalam kondisi di titik nadir,
minus, terpojok. Seburuk apapun keadaan orang percaya hari ini, mereka tetap berharga di mata Tuhan. Ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Kitab Yesaya 43 ayat 4 dengan tegas mengatakan, oleh karena engkau berharga di mata Tuhan dan mulia, dan aku ini Tuhan mengasihi engkau. Mengapa kita belajar setia? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan mencintaimu. Ketika rame-rame, Tuhan mencintai saya. Ketika rame-rame, Tuhan mencintai saya. Maka tipu muslihat iblis yang ada di pikiranmu sampai hari ini, itu akan runtuh. Kekuatan manipulasi dosa akan runtuh waktu engkau percaya Tuhan mencintai engkau. Iblis mendakwamu, iblis berbisik, kamu dibenci, kamu udah berdosa, kamu ditinggalkan. Stop! Jangan terperangkap dengan kubu-kubu yang dipasang di pikiranmu oleh rancang kegelapan. Tuhan mencintai saya, Tuhan mencintai Anda, dan cintanya lebih besar daripada pelanggaranmu. Karena Tuhan begitu mencintai kita, Tuhan rela untuk mengorbankan nyawanya demi menebus Anda supaya diselamatkan. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi kasih yang terbesar seperti yang Tuhan Yesus pernah lakukan bagi manusia. Sebagai bukti wujud nyata kesetiaan Tuhan yang tidak ada duanya. Dicatat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih agape. Ya, kasih tanpa syarat. Kalau kasih eros, kasih percintaan, di dalamnya ada nafsu. Kalau kasih filia, kasih persaudaraan antara adik dan kakak atau satu kandung. Timbal balik. Tetapi kasih agape adalah kasih yang datang dari Tuhan kepada manusia. Kasih yang dari atas turun ke bawah. Tidak harap kembali. Kasih tanpa syarat. Dan tidak ada yang lebih besar daripada kasih yang sudah Tuhan berikan. Yaitu berkorban bagi kita. Kalau kasih mama kita, kasih ibu sepanjang masa, iya kan? Saya terinspirasi sejak kecil lagu ini. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang waktu, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Jadi kasih Tuhan itu kekal selama-lamanya. Kalau kasih mama, kasih ibu sepanjang masa, sepanjang hidupnya. Tapi kasih Tuhan, karena Tuhan adalah kekal, kasihnya kepada kita kekal selama-lamanya.
Bapak Ibu yang terkasih, pemirsa yang saya sayangi dan saya doakan. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Jangan karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan membuat engkau merasa tidak berharga. Saya mau tanya dulu nih, tolong bantu dijawab lewat komentar ya. Adakah yang mau menjual lututnya, lutut kaki? Kalau ada yang mau tawar tuh 500 juta. Ini ilustrasi. Jadi kalau mau, ada yang mau beli sepasang tuh. 500 tambah 500, 1 miliar. Saya rasa tidak ada, dan betul kan? Semua komentar, semua bilang tidak ada. Semua manusia normal pasti bilang tidak mau, tidak ada, tidak pengen. Dari sini Bapak Ibu, tujuan saya memberikan pertanyaan ilustrasi ini adalah berarti di dalam diri kita saja, kalau semisal ilustrasi tadi memberi harga 1 dengkul kiri 500 juta, kanan 500, sudah 1 miliar. Itu uang banyak sekali, 1 miliar. Berarti dalam dirimu saja baru dengkul sudah ada aset 1 miliar. Belum yang lain. Dari sini saya menyampaikan ilustrasi ini supaya Bapak Ibu paham bahwa hidupmu berharga. Nyatanya dengkul kiri kanan saja 1 miliar Bapak Ibu tidak mau jual toh. Berarti hidupmu berharga lebih daripada uang miliaran. Maka jangan karena kesalahan kegagalanmu kemarin membuat engkau menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Jangan karena engkau salah, engkau terpuruk, lalu engkau merasa hidupmu tidak berharga. Itu kesalahan yang fatal. Setiap kesalahan, asal kita mau perbaiki, pasti ada jalan keluar selagi masih ada kesempatan. Dan Tuhan udah berjanji kok akan menyiapkan masa depan yang terindah untuk setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah membuang orang yang datang kepadanya. Tuhan memanggil mereka menjadikan anak yang dikasihinya. Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang mau bertobat. Tuhan sucikan dan jadikan mereka mulia. Dan Tuhan membawa hidup kita. Mari belajar setia supaya kita melihat masa depan kita sungguh-sungguh ada. Amsal 23 ayat yang ke-18.
ada tertulis, karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Jangan karena masalah Bapak Ibu tinggalkan Tuhan. Jangan karena doamu belum dijawab di waktu yang engkau atur lantas kecewa. Jangan. Namanya doa toh pasti terjawab. Tetapi kita harus menunggu dengan tekun. Ada yang dijawab langsung, ada yang dijawab nanti, ada yang dijawab tidak. Tapi itulah kita manusia, tetaplah berdoa. Karena Tuhan Yesus tidak merancangkan celaka buat hari esokmu. Anak-anakmu tidak celaka. Tuhan merancangkan hari depan kita sungguh ada dan masa depan yang cerah. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dan tidak boleh ada alasan apapun juga untuk kita meninggalkannya. Banyak yang dipanggil, tetaplah setia. Jangan sampai kita dipanggil, tapi kita dalam jalan hidup ini, kita jual Yesus, kita menyangkal Yesus, kita tukar Yesus dengan cinta akan dunia. Kita jangan tukar Yesus dengan harta atau tahta, karena Tuhan udah memanggil saudara dan saya. Tuhan itu setia, dan saya percaya bahwa Tuhan memanggil Anda, Tuhan tidak salah. Jangan jual Yesus demi apapun juga. Tetap setia dan ikut Tuhan sampai kita pulang ke sorga. Ya Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu yang sudah meneguh setiap hati kami untuk berjalan di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih. Pujian ini mengingatkan setiap kita, apapun yang terjadi, jangan tukar Yesus, jangan jual Yesus, jangan nyangkal Yesus. Tetap setia ya. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus ketika rame-rame. Jangan jual Yesus. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Dengarkan, Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai,
sejati. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama apa yang dunia berikan. Itulah firman Tuhan Yesus sebelum Tuhan naik ke sorga. Dia berkata, damai sejahtera bagimu yang tinggal dalam hatimu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Apapun boleh terjadi, tapi jangan menyangkal Yesus. Amin. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Ketik rame-rame, jangan jual Yesus ya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Dengarkan ini, Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Yesus lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Dengarkan ini, Yesus lebih indah dari seisi dunia. Yesus lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, kebaikan-Mu yang begitu ajaib, yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Siapa yang diubahkan oleh firman Tuhan? Saya. Siapa yang dibangkitkan ketika mendengar sharing baru saja? Saya. Siapa yang mau belajar setia ikut Yesus? Saya. Siapa yang baru pertama kali dengarkan live streaming ini atau video maupun doa pujian dan membuka hatinya mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Satu-satu dalam hidupnya, saya. Wah, puji Tuhan, bersyukur sekali pelayanan ini boleh menjangkau banyak jiwa, bukan hanya memulihkan, tapi juga memberkati dan menyelamatkan. Puji Tuhan, Pastor Randy senang sekali ya boleh melayani Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita akan mohonkan untuk berkat air doa dan minyak
urapan. Kalau Bapak Ibu ada siapkan air minum, bisa ikut mengangkat, atau saudara punya minyak kayu putih, minyak gosok, baby oil, minyak goreng, apapun juga Bapak Ibu mau diberkati, bisa angkat seperti ini. Ya Tuhan, kami mengangkat air dan minyak. Seperti firman-Mu yang berkata, orang yang beribadah kepadamu diberkati air minumnya. Ya Tuhan, kami bersyukur di tangan kami adalah air minum yang Tuhan berkati. Saat kami meminum atau mereka meminum, berkat kesembuhan mengalir di tubuh orang sakit. Dalam nama Yesus. Seperti firman Tuhan di dalam Yakobus, bahwa orang sakit dioleskan minyak dalam nama Yesus, mereka disembuhkan. Kami bersyukur buat berkat urapan untuk minyak di tangan kami. Dalam nama Yesus, air minum dan minyak di tangan Anda sudah diberkati. Amin. Pastor ini mau minum, Bapak Ibu yang mau minum silahkan sama-sama. Yang mau kasih kepada orang tua atau anak yang sedang sakit juga silahkan, puji Tuhan. Amin. Semua yang sakit lewat air doa ini, saya ucapkan kalimat berkat ini, engkau disembuhkan. Amin. Puji Tuhan, segar sekali. Ya, minum air segar, tapi ini segarnya pakai banget, karena air ini udah diberkati dengan doa. Kiranya semuanya boleh mengalami kesembuhan seperti orang-orang yang kemarin kita doakan. Minum air berkat, oleskan minyak yang diberkati, mengalami pemulihan. Seperti kesaksian-kesaksian yang mereka alami, sebentar Pastor akan sampaikan langsung yang terbaru, ya, setelah doa berkat. Mari pemirsa yang setia, engkau yang diberkati, saya meminta angkatlah dua tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih setia, perlindungan, kesehatan, penyertaan dari Tuhanku Yesus Kristus. Sepanjang hari ini, kita diberkati dan jadilah berkat. Saya berdoa kepada setiap kita, tetap setia ikut Tuhan, belajar setia, setiap hari belajar setia, dan tetap menjadi berkat di segala aspek kehidupan, pekerjaan, studi, maupun pelayanan kita masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami terima berkat-Mu ini dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Bapak Ibu terkasih yang di Balikpapan atau di media sosial ini mau berpartisipasi, Pastor Andi lagi ada berkat beli beras, kumpul beras untuk nanti mau membagikan 5 ton beras ya dalam momentum Natal ya. Kalau Bapak Ibu juga mau ikut Pastor Andi, mau sama-sama BBB, bagi beras kepada orang sakit jadi beras kesembuhan, orang yang susah menjadi beras berkat, silahkan Bapak Ibu kirimkan atau taruhlah di pos Geraha YHS beras yang 5 kilo ya. Kami sekarang lagi pesan membuatkan packagingnya. Kami memesan packaging ribuan supaya nanti datang kita membungkus beras-beras itu lalu kita doakan. Saya mendoakan benih yang Tuhan kasih jadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu mau ikut, kami doakan juga benih ini jadi berkat bagi orang lain. Sama-sama kita nanti dapat upah dari Bapa kita di surga. Terima kasih, dan bagi Bapak Ibu yang dapat informasi ini dan membutuhkan minyak berkat atau beras ya, sangat rindu, nanti bisa dengarkan update-nya saat kebaktian minggu ya. Silakan datang hari Minggu, nanti kapan dibagi akan diupdate di sana. Terima kasih, kiranya semuanya kita yang rindu, yang setia tidak ketinggalan ya. Maka Pastor suruh berkata, yang belum subscribe channel YouTube Pastor Andi Simon TV, segera subscribe sekarang juga. Jangan sampai lupa. Dan setelah subscribe atau Bapak Ibu sudah subscribe, coba cek udah nyala belum lonceng notifikasinya. Kalau belum, silakan nyalakan loncengnya supaya waktu Pastor memposting atau kasih informasi update terbaru, Bapak Ibu yang setia ini tidak ketinggalan berita. Baik, terima kasih semuanya ya. Sama-sama Ibu Estina, Chelsea, Wonder Woman, terima kasih ya. Lius, Pendi, Mayone, Ibu Ruth, terima kasih. Elvira dan Cece Cingsiu ya. Ibu Oing Inge, Cece Inge, puji Tuhan, terima kasih semuanya. Bapak Melki, Ibu Jen, Kosta Tampu Bolong, puji terima kasih. Ibu Sri Suparti di Solo, terima kasih, puji Tuhan ya. Dan semuanya yang ada, terima kasih. Amin. Jadilah kita pelaku firman yang setia. Setia terus sampai Tuhan datang. Setia terus sampai Tuhan datang. Ketika rame-rame, setia terus sampai Tuhan datang. Setia terus sampai Tuhan datang, ada pujiannya. Setia terus sampai Tuhan datang. Hore! Setia terus sampai Tuhan datang. Setia, setia, setia dan setia. Setia terus sampai Tuhan datang. Amin. Setia terus
sampai Tuhan datang. Amin. Setia terus sampai Tuhan datang. Glory, terima kasih. Setia, setia, dan tetaplah setia. Setia terus sampai Tuhan datang. Terima kasih. Setia terus sampai Tuhan datang. Ketik rame-rame. Setia terus sampai Tuhan datang. Yeay. Setia terus sampai Tuhan datang. Setia terus sampai Tuhan datang. Yuk belajar setia ya. Setia, setia, ku belajar tetap setia. Setia terus sampai Tuhan datang. Setia terus sampai Tuhan datang. Setia terus sampai Tuhan datang. Amin. Siapa mau setia? Saya. Sama-sama kita belajar setia. Selamat masuk di hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman. Iman dihidupkan, iman diamalkan, iman dilakukan, iman dipraktekkan. Engkau akan menyaksikan karya Kristus, firman yang hidup dalam Anda sekalian. Immanuel, Tuhan Yesus sayang saya, sayang Anda, dan janji sertai sampai selama-lamanya. Ya, diberkatilah juga minyak balsam yang engkau pakai mengoleskan untuk tubuhmu yang sakit atau orang sakit. Diberkatilah semua, sehat selalu. Amin. Makasih buat kebersamaan yang sangat indah hari ini. Hari ini hari yang diberkati. Besok kita sama-sama kembali di waktu yang sama, di jam yang sama. Pagi jam 6.05 Pastor akan hadir live untuk mendoakan Bapak Ibu dan menyaksikan kesaksian mujizat apa yang terjadi hari ini, di hari esok akan saya sampaikan. Terima kasih. Tolong bantu subscribe, like, dan share. Dan juga saudara-saudara terkasih, kiranya ini kesaksian kalau saudara mengalami kebaikan Tuhan. Saksikan juga di gereja-gereja Bapak Ibu, di keluarga Bapak Ibu, supaya yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh ada penghiburan dan harapan, bahwa lewat doa dalam nama Yesus ada pertolongan surga. Makasih buat kebersamaan indah, terus memberkati semuanya. Shalom semuanya, dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku.
Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku, Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. di gelapnya hatiku, ku cari damai yang hilang. Di tengah badai jiwaku, ku merasa sangat lelah. Air mata jatuh membasahi pipiku. Kerinduan padamu Tuhanku tak terbendung lagi. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Bukan karena kuatku, ku berdiri teguh. Bukan karena ku sempurna, ku layak di sisi-Mu. Hanya anugerah-Mu yang menyembuhkan lukaku. Hanya nama-Mu Yesus yang menghidupkan rohku. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Bukan karena kuatku, ku berdiri teguh. Bukan karena ku sempurna, ku layak di sisi-Mu. Hanya anugerah-Mu yang menyembuhkan lukaku. Hanya nama-Mu Yesus yang menghidupkan rohku. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Tiada lagi takut, tiada lagi bimbang. Kau Tuhanku, Raja damai dan kehidupanku. Ku sujud menyembah dalam hadirat-Mu yang kudus. Selamanya ku milik-Mu, selamanya Kau milikku. Damai-Mu Tuhanku, sukacita selamanya. Amin.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.